معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. قد نزل عليكم يوم العيد المسيم البركة والمزيد وضيافة لكم من الله الكريم. يا قائما بالخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاني الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا. والحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما ونذيرا. نحمده بجامع محامده حمدا كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أداهرها ليوم كان شره مستطيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق نشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسياجا منيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك وهلالك محمد ما تعقب الليل والنهار. وصلوا عليه مع الحق أنوار وغارت الأفكار وأعرقت الأشهار وأينغت الكمال وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واشكروه على ما هداكم للإسلام وأفضلكم بفصائل والإنعام وجعلكم من الأمة مأمونة بصلات الأرحام. قال الله تعالى ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai hamba yang sudah dikaruniai nikmat yang tak terkira, marilah kita bersama-sama
memuja Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya berharap nikmat kita akan terus ditambah dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semogalah kita termasuk dalam kaumnya yang akan mendapatkan hidayah dan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita sampai pada hari Idul Fitri, menunaikan sholat Id bersama dengan keluarga tercinta di tempat yang mulia ini. Kita hadir di tempat yang suci ini untuk mensucikan diri dari kealpaan dan dosa. Pada hari ini, hamba-hamba yang beriman dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, seperti bayi yang baru terlahir kembali ke dunia. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama Ramadan kita berusaha meningkatkan keimanan, menambah ibadah. Kita mampu menaklukkan rasa lapar, kita mampu menahan rasa haus. Selama Ramadan kita berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kini Ramadan telah meninggalkan kita, bulan yang termulia di antara bulan-bulan lainnya, bulan di mana semua amal baik dilipat gandakan, semua ketaatan diterima, segala doa dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni, dan surga pun rindu kepada hamba-hamba yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah juga menganugerahkan sebuah malam, yaitu apabila kita beribadah di waktu itu, nilai ibadah kita akan sama dengan ibadah 1000 bulan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yang walaupun hanya satu malam, namun apabila kita bertemu dengannya, berarti kita sudah beribadah sepanjang dan selama umur kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun sekarang Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah berlalu, melewati kehidupan kita. Pertanyaan pun membayang, apa hasil yang telah kita dapatkan selama Ramadan? Mungkinkah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun mendatang? Ataukah mungkin kita tidak akan lagi menjumpai Ramadan tahun depan? Kita akan meninggalkan Ramadan, kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, istri, keluarga kita semua yang tercinta. Ya Allah ya Rabb, memang Ramadan telah berlalu, namun kami berharap pintu rahmat-Mu masih terbuka lebar bagi kami yang mendekati-Mu. Memang Ramadan telah pergi, namun kami meminta pintu taubat belum terkunci, dan Engkau masih menerima amal ibadah kami sebelum ajal datang, sebelum semuanya menjadi ratapan dan penyesalan. Pada hari yang fitri ini hanya doa yang layak kita panjatkan. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan, dan pertemukanlah kami
dengan Ramadan tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, "Walitukmilu iddatan walitukabbirullahu alayya man bawakum wa ta'allamu tashkurun." Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu bersyukur kepadanya. Maksud ayat tersebut, setelah kita sempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan asma Allah dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Seraya kita bersujud dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya. Takbir adalah membesarkan Allah dan mengecilkan selain Allah. Ketika kita berpuasa, takbir kita cerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan membesarkan kalam Allah. Ketika kita tarawih dan qiyamul lail, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan hanya membesarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bertakbir terus-menerus? Hadirin rahimakumullah, Allah Maha tahu kita sering bertakbir dalam ibadah kita, namun terkadang kita lupakan takbir di luar ibadah kita. Kita besarkan Allah di masjid, namun di luar masjid kita masih sering mengagungkan kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Kita masih diperbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Di atas sejadah kita kumandangkan takbir, namun di kantor, di pasar, di ladang, di tengah masyarakat kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengganti takbir dengan takabur. Kita salah gunakan jabatan yang seharusnya untuk mengabdi kepada masyarakat, memakmurkan negara, melayani rakyat, membela yang lemah, menyantuni dan membantu yang membutuhkan. Kita tutup mata kita bangga dengan gelar kita bangga dengan jabatan kita bangga dengan kekayaan yang melimpah ruah. Di tengah masyarakat kita sudah tidak berpegang teguh lagi kepada firman-firman Allah, hadis Rasulullah yang mengajarkan kejujuran, keikhlasan, kasih sayang dan amal soleh. Sebaliknya, dengan setia kita ikuti petunjuk setan laknatullah yang mengajarkan kelicikan, kemunafikan dan kekerasan hati. Allah yang selalu kita besarkan dalam sholat dan doa telah kita lupakan dalam kehidupan yang nyata. Dalam puasa kita menahan diri untuk tidak makan dan minum, namun kita berbuka dengan makanan dan minuman yang haram. Bibir kita kering karena kehausan, mata kita sayu karena keletihan, perut kita kosong karena lapar, namun tangan-tangan kita kotor karena kemaksiatan. Banyak dari kita yang khusyuk dalam sholat, namun kita khusyuk juga merampas hak-hak orang lain. Banyak dari kita yang fasih dalil dan ayat-ayat Al-Quran, namun kita juga fasih dalam menipu orang lain. Banyak kita tidak putus berpuasa di bulan Ramadan, namun kita tidak putus pula dalam melakukan kezaliman di dunia. Ya Allah, Engkau Maha Besar, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosa dan kealpaan kami. Hamba-Mu yang lemah ini telah tersesat mengikuti hawa nafsu, maka berikanlah kemampuan kepada kami untuk dapat melakukan-Mu
dalam takbir di seluruh hidup kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya hanya Allah lah yang paling besar, sedangkan selain Allah adalah kecil dan lemah. Apapun yang kita bangga-banggakan dari materi dunia, ketahuilah semuanya kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepantasnya kita banggakan kekayaan dan jabatan yang kita miliki, karena semua itu hanya titipan Allah, titipan belaka yang akan hilang diambil pemiliknya. Tidak perlu kita sombong dengan dan pamer keahlian dan prestasi kita, karena semua itu kecil di sisi Allah bila kita tidak beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, janganlah kita sombong dengan diri kita sendiri. Siapapun diri kita ini, apapun pekerjaan kita, dimanapun posisi kita, karena Allah melarang kita berlaku sombong. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Luqman, "Wala tusair hadaka linnasi wala tamsi fil ardi maratan innallaha la yuhibbul kulla muhtalin fakhurin." Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat fitri rahimakumullah. Melalui khutbah Idul Fitri kali ini, marilah kita juga berbuat baik kepada siapa saja, terutama orang tua kita. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap kedua orang tua kita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah hak-hak seorang ibu dan bapak?" Rasul menjawab, "Mereka bisa menjadi jannahmu dan jahanammu. Keridhaan mereka akan membawamu ke surga, namun sebaliknya kemurkaan dan kemarahan mereka akan menyeretmu ke neraka jahanam." Kemudian keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Berbahagialah kita yang masih memiliki ibu dan bapak, ataupun salah satu di antaranya, terutama ibu, bisa membawa kita masuk ke dalam surga apabila mereka sudah tua renta, tak berdaya, tergeletak, tidak bisa apa-apa, hari-harinya sudah tidak lagi ceria, menunggu masa seraya, menahan rasa sakitnya, ingin berbuat banyak namun sudah tidak bisa, ingin minta tolong, malu dengan anak dan menantunya. Semua keinginan dikubur dalam hatinya, menunggu dan menunggu siapa yang peduli dan ada kasih sayang kepadanya. Dalam kondisi seperti ini, para hadirin semua, inilah ladang amal kita yang sangat besar. Apabila kita termasuk anak yang peduli, mau meringankan beban mereka, mengurusi mereka, mengasihi mereka, menyayangi mereka, dan meringankan beban hidupnya, maka surgalah balasannya. Kita harus menyadari, apapun yang pernah kita lakukan selaku anak kepada bapak ibu kita, berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, demi Allah belum bisa setimpal
dan jauh dari pengorbanan orang tua kita kepada kita. Kasih sayang mereka tidak terbalaskan dengan cinta dan penghormatan kita kepada mereka. Ingatlah masa-masa kecil kita, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita dicium, kita digendong, dan kita dituntun oleh mereka. Bagaimana sekarang ketika mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa, tergeletak sakit sendirian di rumah tua? Berapa kali kita menengok dan menciumnya? Berapa kali kita menggendong dan menuntunnya? Berapa kali kita suapi mereka sebagaimana dulu mereka menyuapi kita? Berapa kali kita ucapkan terima kasih kepadanya? Berapa kali kita tersenyum kepada mereka? Berapa kali kita memeluk mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka memeluk kita sembari mencium kita? Dan karena itulah para hadirin rahimakumullah, inilah salah satu waktu yang tepat bagi kita untuk mengulurkan tangan dan bersimpuh di hadapan kedua orang tua kita. Ciumlah tangannya yang dulu lembut membelai kita, namun sekarang sudah mulai keriput dimakan usia. Mohon maaf kepadanya, mohon keikhlasan dan doa. Restunya, maaf, doakan mereka agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidupnya. Doakanlah agar ia tetap terjaga iman Islamnya. Doakan ketika ia kembali menghadap Allah dengan husnul khatimah dan kita tabah menghadapinya. Namun hadirin rahimakumullah, apabila kedua orang tua kita sudah tiada, bukan berarti kita tidak bisa menebus kesalahan kita kepada mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila seseorang yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sedang ia mendurhakainya, kemudian ia sering mendoakan dan meminta ampunan untuk orang tuanya, maka dengan sebab itu ia digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, sekiranya ada waktu luang, kunjungilah makam orang tua kita. Lihatlah ia tergolek di dalam kubur tak berdaya, memohon belas kasih doa dari anak dan keluarganya. Ia pasti akan tersenyum ketika ada yang mendatangi dan mendoakannya. Tentunya ia akan sedih jika penghuni kubur yang lain dikirimkan doa, sementara ia tidak ada satupun yang mengunjunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Melalui khutbah ini pula, mari selagi kita masih diberi umur panjang, kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk dapat berbakti kepada orang tua, baik mereka masih ada ataupun sudah tiada. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada. Marilah kita membina persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang, pererat batin antara kita agar tercipta suasana yang marhamah, penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, marilah setelah sholat Id ini kita laksanakan, kita saling mengulurkan tangan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat dan segenap orang yang bergaul dengan kita. Untaikan kalimat maaf kepada mereka semua, seraya membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni apabila ada dua orang yang saling bersalah namun tidak saling memaafkan. Melalui puasa bulan Ramadan, dosa kita kepada Allah diampuni, sementara
hari raya Idul Fitri kita diberi kesempatan untuk menghapus dosa kita kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Semoga bermanfaat bagi kita, dan marilah kita berdoa semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memasuki Idul Fitri ini kita akan kembali fitri bagai bayi yang baru terlahir kembali. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana bil walidayni hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisalluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka illal masir. Ja'alallahu anakum minal 'aidin wal fa'idin wasaqabulin wa adhalana wa iyyakum fi jumrati ibadihi shalihin. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa liwalidayya wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurun lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'timan li sya'ini. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amanaha warrajab wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin mala'ihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله